Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Peranata Keagamaan dengan dosen pengampu Dr. Andi Zulfikar Darussalam, MAG. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Arti dari peranata sosial dalam Islam. Peranata sosial merupakan suatu sistem norma dan juga sistem hubungan sosial yang terorganisir dalam nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Bagi umat Islam, peranata sosial berasal dari ajaran dasar, yaitu pengembangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga dilihat dari aspek kesejarahan, maka peranata sosial dalam masyarakat Islam yang pernah menonjol adalah dalam bidang hukum, politik, atau pemerintahan, peradilan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sumber hukum Islam itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, Allah menerangkan bahwa semua masalah dan pokok-pokoknya terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semua umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Quran Surah Al-An'am ayat 38. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa terlibat dalam penciptaan dan bahwa tak ada wujud di waktu manapun yang tak memerlukan Allah. Tuntunan tersebut ada tuntunan umum dan tuntunan khusus. Tuntunan umum yakni tuntunan yang meliputi kaum mukmin dan kaum kafir, yang bajik maupun yang durhaka. Sedangkan tuntunan khusus yakni tuntunan yang hanya untuk kaum mukmin, di mana orang kafir tidak berhak atasnya. Tuntunan khusus hanya meliputi orang-orang yang secara ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tuntunan khusus ialah dan sekaligus terangkul dalam kewalian khusus Allah, kita harus menghargai nikmat Allah dan juga kita harus berserah dan hanya kepada Allah. Tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ahli usul mencoba membahas generasi pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih secara etimologis ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih berdasarkan dalam berbagai kaidah fikih yang bersifat universal. Hal ini berfungsi sebagai klarifikasi terhadap masalah-masalah fur'u. Masalah fikih menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok merupakan kumpulan dan berbagai masalah serupa. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. Yang pertama, setiap perkara tergantung pada niatnya. Yang kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga, adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Yang keempat, kesulitan atau kesempitan dapat menarik kemudahan. Yang kelima, keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan.
Ketertiban masyarakat bertujuan sebagai saksi adanya keberadaan Tuhan seperti yang tertera di dalam Al-Quran, atau terutama pelaksanaan ibadah dan amanah. Untuk melaksanakan ketertiban ini, para ahli fikih Islam telah menghimpun dan menyusun peraturan-peraturan Tuhan untuk menciptakan sistem yang disebut syariah atau undang-undang suci Islam. Undang-undang ini dari segi sejarahnya telah diatur dalam 5 kategori umum. Yang pertama, kepercayaan iqtiadat yang terdiri dari 6 pasal tentang kepercayaan Islam. Yang kedua, akhlak atau adab yang membahas tentang keutamaan atau kebaikan akhlak. Yang ketiga, persembahan kepada Tuhan dan ibadah diuraikan dalam 5 rukun Islam. Yang keempat, muamalah yang membicarakan tentang kewajiban individu dalam masyarakat yang meliputi perjanjian, jaminan, perkongsian, dan pemiagaan, di samping hal-hal yang termasuk di bawah tajuk undang-undang perdata atau keluarga seperti perkawinan, mahar, talak, warisan, anak angkat, dan lain-lainnya. Yang kelima, hukuman ukbat yang berhubungan dengan pencurian, perzinaan, saksi palsu. Dari berbagai prinsip ini menunjukkan bagaimana luasnya hukum Islam yang sebenarnya, meliputi semua tingkah laku manusia. Selanjutnya, aspek agama dan moral meliputi semuanya. Maka semua tindakan dibagi kepada yang berikut ini. Yang pertama, wajib atau fard, baik sebagai individu atau sebagai kumpulan. Yang kedua, dianggap baik, sunnah, mandub, dan mustahab. Yang ketiga, mubah atau boleh dibuat. Yang keempat, makruh atau dianggap tidak baik. Yang kelima, dilarang atau haram.